Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke pelajaran 10B, bagian 1 tentang salat, kursus bahasa Arab Understand Al-Quran the Easy Way. Pada pelajaran ini, kita akan belajar kembali tentang madhi atau fi'il madhi, kata kerja lampau, dan di pelajaran ini kita akan belajar 4. Nasara, khalaqa, dzakara, abada. Seperti biasanya, kita belajar tata bahasa menggunakan TPI, Total Physical Interaction. Mudah, menarik, dan interaktif. Dengarkan, perhatikan, pikirkan. Ucapkan, tunjukkan, rasakan. Lakukan semuanya bersamaan. Kita revisi pelajaran sebelumnya, sekitar 3 menit atau lebih. Masih ingat? Dan terus diulang bahwa dalam bahasa Arab ada 3 bentuk kata. Yang pertama isim, kata benda. Tandanya ada al di depan atau diakhiri un, an, in. Atau al di depan dan di akhirnya un, in, ad. Yang kedua adalah fi'il, kata kerja. Contohnya, fataha ya'maluna. Dia telah membuka, dia sedang bekerja. Dan yang ketiga adalah half particle. Selain isim dan kata kerja. Selain isim dan fi'il. Nah, fi'il, kata kerja. Dalam bahasa Arab, kita telah pelajari bahwa fi'il itu sebagian besar terdiri dari 3 huruf akar. Perhatikan, fi'il dari katanya sendiri ada 3. Fa, ain, lam. Kemudian yang akan kita pelajari fa, ta, ha. Na, so, ra. Do, ro, ba. 3. Dan ini kebanyakan fi'il terdiri dari 3 huruf. Dan huruf ini disebut huruf akar. Nah, dalam bahasa Arab kita mengenal 3 bentuk kata kerja. Madhi, bentuk lampau, yang telah dilakukan. Mudhari, bentuk sekarang, yang belum dilakukan, yaitu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Dan yang ketiga adalah amar, bentuk perintah. Apa saja? Madhi, bentuk lampau. Mudhari, bentuk sekarang. Amar, bentuk perintah. Nah, kita telah pelajari pekan yang lalu, madhi bentuk lampau, atau segala sesuatu yang telah dilakukan. Kita telah belajar fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna. Masih ingat? Saya minta teman-teman menyebutkan artinya saja dengan gerakan. Fa'ala. Oke. Perhatikan tangan saya menunjuk ke bawah, ya, agak ke bawah, itu artinya lampau. Fa'ala, dia telah melakukan. Oke, sebutkan artinya. Fa'alu, mereka telah melakukan. Fa'alta, kamu telah melakukan. Fa'altu, saya telah melakukan. Fa'altum, kalian telah melakukan. Fa'alna, kami telah melakukan. Oke, sekali lagi. Sebutkan artinya saja. Fa'ala, dia telah melakukan. Fa'alu, mereka telah melakukan. Fa'alta, kamu telah melakukan. Fa'altu, saya telah melakukan. Fa'altum, kalian telah melakukan. Fa'alna, kami telah melakukan. Oke, baik. Sekali bareng-bareng bersamaan. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna. Oke. Hal fa'ala? Apa jawabnya? Hal fa'ala? Na'am, fa'ala. Hal fa'alu? Na'am, fa'alu. Apakah mereka telah mengerjakan? Na'am. Iya, mereka telah mengerjakan. Baik. Nah, perhatikan ketika kita belajar tentang isim dan harf, kata ganti yang digunakan untuk kamu, saya, kalian, kami adalah ka, i, kum, nah. Tapi pada fi'il madhi, ta, tu, tum, nah. Oke. Nah, maka ketika orang bertanya hal fa'alta,
Maka jawabannya, na'am fa'altu. Hal fa'altum? Na'am fa'alna. Sekali lagi. Jawab, hal fa'alta? Na'am fa'altu. Hal fa'altum? Na'am fa'alna. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Dan seperti biasanya, kita telah bagi materi dalam bagian-bagian kecil untuk mudah berlatih. Kita mulai. Pada pelajaran ini, kita akan menambahkan dua kosakata atau dua fi'il madhi, yaitu nasara. Artinya, dia telah menolong. Khalaqa. Dia telah menciptakan. Oke. Nasara, dia telah menolong. Khalaqa, dia telah menciptakan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, saya minta ikuti ucapan saya dengan gerakan. Nasara, dia telah menolong. Nasara, dia telah menolong. Nasaru, mereka telah menolong. Nasaru, mereka telah menolong. Nasarta, kamu telah menolong. Nasarta, kamu telah menolong. Nasartu, saya telah menolong. Nasartu, saya telah menolong. Nasartum, kalian telah menolong. Nasartum, kalian telah menolong. Nasarna, kami telah menolong. Nasarna, kami telah menolong. Sekali lagi. Nasara, dia telah menolong. Nasara, dia telah menolong. Nasaru, mereka telah menolong. Nasaru, mereka telah menolong. Nasarta, kamu telah menolong. Nasarta, kamu telah menolong. Nasartu, saya telah menolong. Nasartu, saya telah menolong. Nasartum, kalian telah menolong. Nasartum, kalian telah menolong. Nasarna, kami telah menolong. Nasarna, kami telah menolong. Baik, sekarang sebutkan artinya saja setelah ucapan saya. Sebutkan artinya dengan gerakan. Nasara, dia telah menolong. Nasaru, mereka telah menolong. Nasarta, kamu telah menolong. Nasartu, saya telah menolong. Nasartum, kalian telah menolong. Nasarna, kami telah menolong. Baik, sekali lagi. Nasara, dia telah menolong. Nasaru, mereka telah menolong. Nasarta, kamu telah menolong. Nasartu, saya telah menolong. Nasartum, kalian telah menolong. Nasarna, kami telah menolong. Baik, sekarang bahasa Arabnya saja. Ikuti. Nasara, nasaru. Nasara, nasaru. Nasarta, nasartu. Nasarta, nasartu. Nasartum, nasarna. Nasartum, nasarna. Sekali lagi. Nasara, nasaru. Nasara, nasaru. Nasarta, nasartu. Nasarta, nasartu. Nasartum, nasarna. Nasartum, nasarna. Oke, baik. Sekarang berbarengan. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Nasara, nasaru. Nasarta, nasartu. Nasartum, nasarna. Alimu. Silakan di-pause videonya. Teman-teman ajarkan teman di sebelahnya atau ulangi 2-3 kali secara mandiri. Baik. Kita lanjut. Bagian kedua. Tanya jawab singkat. Hal nasara. Apakah dia telah menolong? Jawab. Naam. Nasara. Iya, dia telah menolong. Hal nasaru. Apakah mereka telah menolong? Jawab. Naam, nasaru. Iya, mereka telah menolong. Baik, sekarang teman-teman yang menjawab dalam bahasa Arab. Hal nasara.
Na'am, nasara. Hal nasaru? Na'am, nasaru. Sekali lagi. Hal nasara? Na'am, nasara. Hal nasaru? Na'am, nasaru. Baik. Nah, sekarang ingat, kita menambahkan subjek, pelaku suatu tindakan. Ya, subjek adalah Zaidun. Ketika kita jadikan objek, maka Zaidun ini, ya, Zaidun, maaf, Zaidun itu adalah subjek, pelaku suatu tindakan. Maka ketika kita jadikan objek, baris akhirnya berubah menjadi an, Zaidan. Ya, Zaidan. Zaidun subjek, Zaidan objek. Ingat. Subjek apa? Zaidun. Objek Zaidan. Oke. Kita tambahkan Zaid di dalam pertanyaan kita. Hal nasara Zaidan? Apakah dia telah menolong Zaid? Maka jawab, na'am, nasara Zaidan. Ya, dia telah menolong Zaid. Hal nasaru Zaidan? Apakah mereka telah menolong Zaid? Na'am, nasaru Zaidan. Ya, mereka telah menolong Zaid. Baik, sekarang teman-teman yang menjawab. Hal nasara Zaidan? Na'am, nasara Zaidan. Hal nasaru Zaidan? Na'am, nasaru Zaidan. Baik, silakan pause videonya, saling bertanya dengan teman di sebelahnya, atau ulangi secara mandiri, tanya dan jawab 2-3 kali. Silakan. Baik, kita masuk bagian ketiga. Ya. Kamu, saya, kalian, kami. Di huruf dan isim, ka, i, ku, na. Di fi'il madhi, fa, ta, tu, tum, na. Maka, hal nasarta? Jawab, na'am, nasartu. Hal nasartum? Na'am, nasarna. Sekali lagi, hal nasarta? Apakah kamu telah menolong? Na'am, nasartu. Iya, saya telah menolong. Hal nasartum? Apakah kalian telah menolong? Na'am, nasarna. Iya, kami telah menolong. Silakan di pause videonya, boleh diajarkan ke sebelahnya atau ulangi secara mandiri. Nah, begitu juga ketika kita tambahkan Zaid. Zaidan itu adalah objek. Hal nasarta Zaidan? Apakah kamu telah menolong Zaid? Naam, nasartu Zaidan. Iya, saya telah menolong Zaid. Hal nasartum Zaidan? Naam, nasarna Zaidan. Iya, kami telah menolong Zaidan. Kami telah menolong Zaid. Sekali lagi. Hal nasarta Zaidan? Naam, nasartu Zaidan. Hal nasartum Zaidan? Naam, nasarna Zaidan. Iya, kami telah menolong Zaid. Silakan di pause videonya, teman-teman, dan bisa saling tanya jawab dengan teman di sebelahnya atau latihan mandiri 2-3 kali ulangan. Baik, kita masuk bagian keempat. Nah, ini adalah fi'il madhi yang kedua. Khalaqa. Dia telah menciptakan. Baik, silakan teman-teman ikuti ucapan saya dengan gerakan. Khalaqa, dia telah menciptakan. Khalaqa, dia telah menciptakan. Khalaqu, mereka telah menciptakan. Khalaqu, mereka telah menciptakan. Khalaqta, kamu telah menciptakan. Khalaqta, kamu telah menciptakan. Khalaqtu, saya telah menciptakan. Khalaqtu, saya telah menciptakan. Khalaqtum, kalian telah menciptakan. Khalaqtum, kalian telah menciptakan. Khalaqna, kami telah menciptakan. Khalaqna, kami telah menciptakan. Sekali lagi, khalaqa, dia telah menciptakan.
Khalaqa, dia telah menciptakan. Khalaqu, mereka telah menciptakan. Khalaqu, mereka telah menciptakan. Khalaqta, kamu telah menciptakan. Khalaqta, kamu telah menciptakan. Khalaqtu, saya telah menciptakan. Khalaqtu, saya telah menciptakan. Khalaqtum, kalian telah menciptakan. Khalaqtum, kalian telah menciptakan. Khalaqna, kami telah menciptakan. Khalaqna, kami telah menciptakan. Baik, sekarang sebutkan artinya saja dengan gerakan. Khalaqa, dia telah menciptakan. Khalaqu, mereka telah menciptakan. Khalaqta, kamu telah menciptakan. Khalaqtu, saya telah menciptakan. Khalaqtum, kalian telah menciptakan. Khalaqna, kami telah menciptakan. Sekali lagi, khalaqa, dia telah menciptakan. Khalaqu, mereka telah menciptakan. Khalaqta, kamu telah menciptakan. Khalaqtu, saya telah menciptakan. Khalaqtum, kalian telah menciptakan. Khalaqna, kami telah menciptakan. Baik, bahasa Arabnya saja, ikuti. Khalaqa, khalaqu, khalaqa, khalaqu, khalaqta, khalaqtu, khalaqta, khalaqtu, khalaqtum, khalaqna, khalaqtum, khalaqna. Sekali lagi. Khalaqa, khalaqu, khalaqa, khalaqu, khalaqta, khalaqtu, khalaqta, khalaqtu, khalaqtum, khalaqna, khalaqtum, khalaqna. Oke, baik, sekarang berbarengan, pelan-pelan. Khalaqa, khalaqu, khalaqta, khalaqtu, khalaqtum, khalaqna. Silakan di-post, alimu, ajarkan teman di sebelahnya, atau ulangi secara mandiri. Baik, alhamdulillah, kita masuk bagian kelima. Teman-teman peserta yang dirahmati Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segalanya. Syai, sesuatu. Syai artinya sesuatu. Segalanya Allah yang telah menciptakan. Maka ketika ada pertanyaan, hal khalaqa, apakah dia telah menciptakan? Maka jawabannya adalah ma khalaqa. Ma khalaqa. Dia tidak menciptakan. Hal khalaqu, apakah mereka telah menciptakan? Ma khalaqu. Ma khalaqu. Mereka tidak menciptakan. Oke, baik. Silakan teman-teman menjawab. Hal khalaqa? Ma khalaqa. Hal khalaqu? Ma khalaqu. Baik. Ingat, syai' itu sesuatu. Ketika barisnya di belakangnya dia subjek. Ketika di belakangnya berakhirnya maka dia menjadi objek. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segalanya. Hal khalaqa syai'an? Apakah dia telah menciptakan sesuatu? Ma khalaqa syai'an. Dia tidak menciptakan sesuatu. Hal khalaqu syai'an? Apakah mereka telah menciptakan sesuatu? Ma khalaqu syai'an. Mereka tidak menciptakan sesuatu. Oke, baik. Teman-teman jawab dalam bahasa Arab, khalaqa syai'an, ma khalaqa syai'an. Hal khalaqu syai'an, ma khalaqu syai'an. Baik. Silakan di-post videonya, bisa latihan 2-3 kali ulangan. Kita lanjut bagian ke-6. Kamu, saya, kalian, kami. Ta, tu, tum, na. Oke, ingat di fi'il madhi, ta, tu, tum, na. Hal khalaqta? Ma khalaqtu. Hal khalaqtum? Ma khalaqna. Oke, baik. Silakan teman-teman menjawab. Hal khalaqta? Ma khalaqtu. Hal khalaqtum? Ma khalaqna. Oke, sekali lagi. Hal khalaqta?
ma khalaqtu. Hal khalaqtum ma khalaqna. Hal khalaqta syai'an? Jawab, ma khalaqtu syai'an. Hal khalaqtum syai'an? Ma khalaqna syai'an. Baik, silakan di-pause videonya, bisa ulangi atau latihan secara mandiri. Tanya jawab sendiri. Alhamdulillah, kita masuk bagian ketujuh. Bagian ketujuh adalah tugas. Kita telah belajar pada kesempatan ini dua pada pelajaran ini. Nasara, dia telah menolong. Khalaqa, dia telah menciptakan. Nah, sebagai tugas, silakan teman-teman berlatih sendiri. Abadah, dia telah menyembah. Zakara, dia telah ingat. Abadah, dia telah menyembah. Zakara, dia telah ingat. Oke, ini tugas. Zakara, dia telah ingat. Zakaru, mereka telah ingat. Zakarta, kamu telah ingat. Zakartu, saya telah ingat. Zakartum, kalian telah ingat. Zakarna, kami telah ingat. Silakan di-post video ini dan bisa latihan mandiri. Begitu juga abada. Abada, dia telah menyembah. Abadu, mereka telah menyembah. Abatta, kamu telah menyembah. Abadtu, saya telah menyembah. Abattum, kalian telah menyembah. Abadna, kami telah menyembah. Tugas, silakan di-post video dan latihan secara mandiri. Baik, kita masuk ke tips belajar. Tugas ketiga, pelajari kartu kosakata atau lembar kosakata atau kamus. Ya, ini belum ada, ya tidak diberikan ya. Jadi teman-teman bisa membuat sendiri. Jadi dari kata-kata yang telah kita pelajari dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10 bisa ditulis di lembaran dan kosakata tersebut bisa disimpan dalam saku dan dimanapun kita berada bisa kita gunakan untuk menghafal. Ya, karena lembar kosakata adalah teknik yang sangat baik untuk menghafal kosakata. Bawalah selalu lembar yang tadi teman-teman sudah tulis kosakata yang telah didapatkan dalam kursus ini dan minimal 5 kali dalam sehari kita bisa menambahkan kosakata ya. Bisa kita baca setelah sholat fardu setiap setelah sholat fardu. Dan ini insya Allah akan mempercepat proses belajar teman-teman. Bawa kemanapun dan rujuk atau baca atau pelajari kembali kosakata yang telah kita pelajari dalam kursus ini. Teman-teman jangan lupakan ini, karena jika tidak setan akan membuat kita mudah lupa. Berjanjilah pada Allah Subhanahu wa taala bahwa teman-teman tidak akan mengeluarkan buku saku ini dari saku. Jadi selalu dibawa. Nah, karena tidak diberikan dalam kursus, ya teman-teman bisa mengulang kembali. Maksudnya saya tidak memberikan secara khusus, teman-teman bisa mengulang kembali materi kita dan mulai mencatat kosakata yang telah kita dapatkan dalam setiap kursus dan masukkan ke dalam saku dan silahkan diulangi, dipelajari kembali setiap selesai sholat 5 waktu, setidaknya 5 kali dalam sehari. Nah, alhamdulillah di akhir pelajaran ke-10 ini kita telah belajar 116 kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran, hampir 28.854 kali. Ada sekitar 4.500 kosakata yang terdapat dalam Al-Quran, hampir sebanyak 78.000 kali. Ingat teman-teman, 7 tugas tilawah dari mushaf dan hafalan, belajar dari buku dan mufradat, dari kamus, kemudian dengarkan MP3, sebarkan kursus, dan baca surat berbeda dalam sholat. Doakan diri sendiri dan doakan teman sekelas. Cara terbaik adalah dengan mengajarkannya, maka saya minta teman-teman bisa mengajarkan teman yang lain, mengajarkan keluarga, agar apa yang telah kita pelajari tersimpan dengan baik di kepala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk membaca, memahami, mentadabburi, mengamalkan, menyebarkan, menghafal Al-Qur'an. Kita tutup pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.